Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kings Bunny masih pada sehat kan? Mudah-mudahan teman-teman semua subscriber Kings Bunny dan penonton setia Kings Bunny akan terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kelincinya juga sehat-sehat dan tambah banyak gitu teman-teman. Di video kali ini Kings Bunny akan memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait banyak pertanyaan yang masuk ke DM Instagram Kings Bunny maupun di kolom komentar. Jadi pertanyaannya kurang lebih kalau Kings Bunny rangkum seperti inilah. Bang, kenapa sih kelinciku rakus makannya, banyak makannya, tapi kok nggak gembul kayak si Jisoo gitu? Kok kurus aja katanya. Banyak yang mengeluhkan seperti itu gitu ya. Nah, usut punya usut, nah ternyata ada sesuatu yang memang mereka tidak tahu ya karena kelincinya sehat gitu, rakus makannya banyak tapi kurus kondisinya. Nah, apakah kondisi seperti itu termasuk kelinci yang sehat atau tidak? Gitu. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Kings Bunny, sebelum Kings Bunny lanjutkan nih ya, yang masih tombol subscribe-nya warna merah, padamkan dulu supaya warna abu-abu ya, supaya teman-teman nanti dapat pemberitahuan informatif dan inspiratif dari channel Kings Bunny, tidak ketinggalan jadinya. Jangan lupa juga nyalakan juga ya lonceng notifikasinya gitu ya. Nah, terus buat teman-teman juga yang memerlukan peralatan, pakan, obat-obatan dan aksesoris kelinci ya kan, jangan lupa, jangan beli di yang lain, beli di Kings Bunny atuh ya. Supaya apa? Nanti teman-teman bisa Kings Bunny arahkan bagaimana cara memelihara kelinci. Nggak beli juga sih Kings Bunny arahkan, tapi ya beli di Kings Bunny lah. Gitu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, mari kita mulai videonya ya. Jadi bisa nggak sih kelinci itu tumbuh sehat dan gemuk? Lebih tepatnya mungkin bagaimana bang? Biar gemuk seperti si Jisoo seperti ini gitu ya. Nah, ini kan si Jisoo ini kan badannya gempal gitu ya. Mukanya juga cabi ya kan gitu. Pokoknya mah bagus lah, enak dilihat gitu ya. Nah, yang pertama sih kondisi si Jisoo ini memang bodinya seperti ini karena memang turunannya memang juga seperti ini. Genetika itu tidak bisa kita robah gitu. Kalau gennya kurus ya dari sananya juga kurus. Tapi kan yang kita bahas di sini tuh dia itu banyak makan tapi kurus. Nah, bagaimana cara kita supaya mengetahui dia itu terkena apa sih gitu. Nah, biasanya teman-teman kelinci yang seperti itu dia itu terkena yang namanya cacingan. Nah, apa itu cacingan gitu ya? Dan bisa gitu kelinci terkena cacingan? Ya bisa ya teman-teman. Ya contohnya seperti itu gitu. Ciri-cirinya apa bang gitu? Jadi ciri-cirinya itu makannya banyak tapi kurus gitu. Nah, terus ciri yang kedua yang paling akurat untuk mengetahui kelinci teman-teman itu cacingan atau tidak, yaitu dengan melihat kotorannya teman-teman ya. Dilihat aja ya, jangan dimakan. Jangan, kotorannya dilihat aja. Jadi dilihat kotorannya itu yang kalau positif cacingan biasanya ada cacing di situ teman-teman ya, ada cacing yang menggumpal di bagian kotorannya gitu. Kotorannya normal, bulat, keras, nggak lembek, tapi di situ kalau kita lihat nggak harus pakai mikroskop, nggak, kita lihat ternyata ada cacing di situ ya. Nah, cacing apa saja gitu ya yang menyebabkan kelinci itu cacingan? Ya, sama seperti manusia, ada cacing kremi, ada cacing pita ya, ada cacing paru juga seperti itu ya. Nah, terus kemudian penyebabnya apa sih bang gitu? Kok bisa kelincinya terkena cacingan gitu ya? Karena kan cacingan ini sangat bikin kita frustasi juga gitu ya. Kelinci kita kasih makan banyak, kasih vitamin tapi tetap kurus saja kondisinya, kan nggak enak lihatnya gitu. Nah, jadi apa penyebabnya gitu bang? Nah, yang pertama adalah makanan yang tidak beres. Nah, maksudnya makanan yang tidak beres di sini bagaimana? Jadi teman-teman ngasih makan kepada kelinci teman-teman itu asal-asal saja ya, masih rumput, nggak dijemur dulu ya kan, atau ngaritnya di tempat yang kotor, yang jorok, kasih aja gitu. Atau teman-teman ngasih rumput yang di situ sudah terkena kotoran kambing, kotoran kerbau ya, atau kotoran sapi, ya memang di kotoran itu ada cacingnya juga gitu ya. Nah, kan bersih misalkan terbawa sama teman-teman ngarit ya, dia kasih ke kelinci teman-teman, jadi kelinci teman-teman cacingan.
Ya, itu yang pertama, makanan. Jadi faktor makanan itu adalah faktor penentu sebetulnya dalam keberhasilan kita dalam memelihara kelinci, gitu ya. Nah, jadi makanan yang benar seperti apa bang? Makanan yang benar adalah tetap hay dan pelet khusus kelinci, ya. Jadi kalau teman-teman mau beli hay, jangan lupa belinya di Kings Bunny ya. Belinya di Kings Bunny. Terus kalau teman-teman mau beli pelet juga bisa di Kings Bunny, gitu ya teman-teman. Nah, hay apa sih bang? Hay itu rumput kering ya. Teman-teman misalnya nggak mau beli bang, boros, ya udah bisa bikin ya. Hay rumput odot dari Indigo Perak ya, Kings Bunny pernah bikin videonya, gitu kan. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngarit, nggak mau susah, nggak mau ribet, beli aja di Kings Bunny, murah ya kan. Bang, 1 kilo hay itu perlu untuk berapa kelinci? 1 kelinci ini perlu 1 kilo saja dalam 1 bulan ya, itu aman teman-teman, gitu ya. Nggak mahal lah, murah buat teman-teman Kings Bunny ya, gitu ya. Itu ya dari makanan. Terus kemudian dari tempat makannya. Tempat makan teman-teman ini, cobalah teman-teman ini cuci tempat makannya ya. Jangan dikasih pelet aja tapi nggak pernah dicuci. Apalagi yang sudah kena kotoran, kena kencingnya ya, nah, itu nggak pernah dicuci. Dan itu sumber penyakit teman-teman ya, sumber cacingan juga di situ ya. Jadi ya sehari 2 kali gitu ya, cuci tempat makannya itu, kemudian jemur gitu ya, baru simpan lagi. Makanya jangan punya 1 tempat makan, itu 2 cadangan ya gitu. Jadi yang 1 dicuci, dijemur, yang 1 masih ada. Teman-teman ya, itu teman-teman harus jaga kebersihan juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kandang yang jorok, berarti tidak menjaga kebersihan kandang ya. Nah, kandang ya dibersihkan tiap hari ya. Atau kalaupun tidak tiap hari, kalau desain kandang seperti Kings Bunny ini yang tipe baterai, yang dari si alas kandang sama tatakan buat nampung kotoran itu jauh, nah, itu bisa Kings Bunny maksimum seminggu sekali ya, yang penting belum bau, belum bisa dibersihkan. Tapi alhamdulillah kelinci Kings Bunny sehat-sehat ya, jarang terkena scabies ya kan, jarang juga terkena cacingan, jarang juga terkena mencret gitu, alhamdulillah. Jadi intinya sih dari melihara kelinci itu makanan dan kebersihan teman-teman ya. Jadi itu tadi penyebab kelinci cacingan. Itu yang pertama adalah makanan yang tidak beres ya kan, kemudian tempat makan yang tidak pernah dicuci, terus yang ketiga adalah kandang yang jorok. Itu penyebabnya. Jadi teman-teman harus pahami dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya kelinci kurus, tanda-tanda cacingan, makan banyak tapi kurus ya kan, nah, itu harus diwaspadai ya. Ada nggak 3 faktor tadi yang teman-teman abaikan? Kalau ada ya segera perbaiki gitu. Kemudian bagaimana bang cara pengobatannya gitu ya. Nah, cara pengobatannya kalau Kings Bunny biasanya itu menggunakan ini teman-teman ya, albenol. Jadi albenol itu adalah namanya apa di sini ya? Albenol 100 oral. Jadi ini adalah obat cacing teman-teman. Jadi obat cacing. Bang, belinya di mana? Di Kings Bunny tetap ya. Belinya di Kings Bunny. Kings Bunny menyediakan ini ya. Nah, ini juga teman-teman bisa langsung dipakai sebagai pencegahan. Jadi supaya kelinci teman-teman ini tidak sering terkena penyakit cacingan, ya kan? Itu harus ada pencegahan. Sama seperti manusia kan. Manusia itu kan ada pencegahan dari cacingan itu, dia bisa 6 bulan sekali ya. Sama kelinci juga dikasih ini selama 6 bulan sekali. Jadi kelinci teman-teman mau sakit cacing atau enggak, tetap dikasih ini karena untuk membasmi cacing-cacing yang tidak diperlukan dalam perut kelinci teman-teman. Ya karena mau sebersih apapun ya cacing itu pasti ada mungkin ya. Kecuali kalau teman-teman mungkin beli hay di Kings Bunny, insya Allah nggak ada cacingan ya. Kecuali teman-teman jorok si kandangnya atau misalkan si tempat makannya nggak pernah dicuci gitu ya. Jadi untuk mencegahnya pakai ini ya, pakai albenol ya. Albenol beli di Kings Bunny ini 10 mili ini harganya 30.000. Gak mahal teman-teman ya. Cuma 30.000 tapi teman-teman bisa investasi untuk kelangsungan hidup kelinci teman-teman. Hehehe teman-teman ya. Nah, cara pakainya gimana bang? Ini banyak yang nanyain sama Kings Bunny nih ya. Kadang-kadang mungkin gak paham juga. Sebetulnya ini paling gampang. Jadi obat-obatan yang Kings Bunny jual ini gampang, jarang ada yang disuntik. Yang disuntik itu kalau Kings Bunny sarankan kepada teman-teman Kings Bunny yang pemula, itu Kings Bunny pasti kasih yang oral dulu ya, biar teman-teman belajar dulu.
Nah ini sebenarnya juga sering menggunakan yang oral gitu ya, tidak selalu harus yang suntik gitu ya. Karena memang kalau yang suntik itu reaksinya sih lebih cepat gitu, tapi yang oral juga tidak menutup kemungkinan bagus juga, seperti Kepromek ya untuk obat skebis gitu. Banyak juga sahabat Ngisbani yang sudah berhasil mengobati skebisnya dengan menggunakan Kepromek ya, tidak harus selalu disuntik gitu. Nah ini kita vaksin nih si Jiso, kebetulan si Jiso sudah lama tidak minum obat cacing ya. Nah teman-teman siapa yang belum minum obat cacing ya? Jadi ini kalau misalkan sudah kita buka segelnya, kok bisa buka? Nah kalau sudah kita buka segelnya, itu berarti sudah kadaluarsanya nanti 6 bulan setelah kita buka ini, gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman punya 10 kelinci tetesin ini ya sebetulnya cepat habis juga, gitu ya. Gitu. Jadi tidak rugi lah kalau menyetok, dan memang harus menyetok obat-obatan kelinci di rumah teman-teman ya. Nih kalau Ngisbani ngasihnya gini aja, digendong si Jisonya seperti ini, kemudian ini disuapin aja sini. Berapa tetes bang? 2 tetes aja ya. Tetesin aja ke mulutnya, nanti dijilat-jilat sama dia. Jilat kan? Kelihatan kan mulutnya tuh? Ya, itu aja. Beres. Gampang kan? Gampang. Bang, kelinci saya mah suka aduk belajar kalau dipegang, suka gugur bukan? Ya diakalin ya. Diakalin teman-teman teh kan manusia ya. Masa kalah sama kelinci gitu ya. Gimana caranya kita megang kelinci supaya teman-teman itu kelincinya diam, tidak aduk belajar? Kan sudah pernah Ngisbani ajarin ya. Bagaimana cara memegangnya? Nah, pegang perutnya, pegang pantatnya. Itu aja ya. Memang setiap kelinci punya karakter yang berbeda-beda. Apalagi kelinci jenis lokal, kelinci jenis Shrek itu memang agak susah ya, agak aduk belajar kalau dipegang. Si Oreo juga tuh susah dipegang, apalagi jantan birahi, wah udah hubungan aja terus itu mah ya. Itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana teman-teman sudah paham ya? Jadi kalau teman-teman ada kelincinya yang memang kurus tapi banyak makan, cobalah kasih albendol. Insya Allah ya, dengan izin Allah, dengan perantara obat ini insya Allah akan sembuh. Itu teman-teman ya. Nah itu saja teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Kalau ada pertanyaan tolong ditulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mempunyai informasi baru hari ini, tolong di share ke media sosial yang teman-teman punya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahit nggak Jiso obatnya? Ya, pahit nggak?